Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ayolah ikhwah, jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah, kembali kita dipertemukan, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang mulia, dalam kondisi yang terbaik tentunya, yaitu dalam kondisi tafaqquh fiddin, dalam kondisi thalabul ilmi, kondisi kita mengaji, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini sebagai wujud, sebagai rangka kita dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas kebaikan yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita bisa mendapatkan kemaslahatan dalam kehidupan kita, terutama kebaikan yang paling besar, yaitu iman, Islam, hidayah dan taufik. Kebaikan kita dalam bermutabaah, berkuduah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ini adalah hal yang besar dalam pandangan syariat, berupa kita bermakrifat kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah thalabil ilmi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita akan mengaji kembali pembahasan kita tentang masalah usuluddin atau akidah, ya, aslus sunnah wa i'tiqaduddin, atau buku yang lebih kita kenal dengan akidah Raziyain. Dan pada perjumpaan terakhir, ya, sebelum Ramadan, kita masih membicarakan tentang permasalahan yang terkait bagaimana sikap ahlus sunnah dalam menyikapi murtaqibul kabair, jadi para pelaku dosa besar. Belum kita sempurnakan pembahasan ini, masih banyak, bahkan beberapa pertemuan, ya, ini menunjukkan bahwasanya pembahasan ini besar dan juga dampaknya pun bukan dampak yang kecil. Selain itu juga berarti pemikiran seperti ini ada, ya, di zaman sekarang, dan banyak pula. Serta dampaknya kalau sudah menguat, ini kan bahasanya takfir, ya, jadi mengkafirkan, dan itu bukan hal yang ringan di dalam syariat kita dengan kasus-kasus yang ada. Sementara para pemahaman yang berseberangan atau sekte-sekte yang berseberangan dengan Ahlus Sunnah ini begitu serampangan di dalam menghukumi kafirnya seorang muslim. Kemudian bencana yang selanjutnya, bagaimana nanti kalau ada pertumpahan darah, ya, lalu dihalalkannya darah bagi golongan-golongan yang memang mengkafirkan kaum muslimin tersebut. Nah, mudah-mudahan pada malam hari ini kita sempurnakan pembahasan itu, ya. Dan pembahasan saat ini madhabu ahlil bidah fi murtaqibil kabirah, bagaimana pandangan-pandangan, paham-paham atau sekte yang berseberangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menyikapi para pelaku dosa besar. Baik, ikhwatal Islam, bahwasanya orang-orang yang berseberangan dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah mereka ini berada dalam hal yang kontradiksi atau yang antagonis. Nah, beliau menjelaskan dari syarah ini, yaitu Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, ada 3 sekte, ya, atau 3 pemahaman yang memang itu berseberangan dengan pemahaman Ahlus Sunnah dalam menyikapi para pelaku dosa besar. Mereka satu sama lain saling antagonis, saling kontradiksi, gitu. Inilah para ulama kita menyebutkan bahwasanya selain Ahlus Sunnah itu karakternya kontradik atau antagonis.
ketika dalam menyikapi pemahaman, berbeda dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Demikian juga di dalam menyikapi dosa-dosa besar. At-Thaifatul Ula, sekte yang pertama, yaitu kita sering mendengarnya ya, yakni Al-Khawarij. Ya, Khawarij. Khawarij ini adalah suatu sekte berpandangan bahwa pelaku dosa besar itu kafir, ya jamaah, alias murtad. Kalau begini kondisinya berarti halal darahnya. Tuh lihat, dampaknya kan besar. Udah halal darahnya, halal hartanya pula, ya. Dan nanti akan lebih meluas lagi ketika ini dibiarkan begitu saja. Mereka tidak melihat orang yang bertauhidnya, mereka tidak melihat orang berimannya. Pokoknya siapapun orang Islam yang jatuh kepada pelaku dosa besar itu mereka kafirkan. Ngeri ya, karena kita telah singgung ya di pertemuan sebelumnya, sempat kita tulis mereka tidak memperhatikan nas-nas baik Quran dan ataupun sunnah yang terkait ancaman. Begitu juga mereka tidak memperhatikan dan memahami nas-nas yang terkait masalah berupa lawan dari ancaman, yaitu nususul wa'di, berupa janji kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun Ahlussunnah berada di tengah-tengahnya. Jadi menggabungkan antara nas-nas yang berisikan ancaman ataupun nas-nas yang berisikan berupa janji kebaikan. Sehingga dalam pandangan mereka kalau sudah kafir maka dampaknya ya kekal di neraka gitu. Bahkan dalam konteks yang lain ada sampai ibaratnya ya udah nggak dituntut untuk bertobat, sampai seperti itu. Mengerikan ya, mengerikan Khawarij ini. Dan benih-benihnya bisa ada, ataupun mungkin ada beberapa tidak sedikit yang terkontaminasi dengan pemahaman demikian. Lebih kentalnya kepada siapa sih? Kepada amir, kepada umaro, kepada pemerintah. Nah ini ya, jadi hati-hati jamaah. Kita sudah ngaji, kalaupun ada hal yang tidak mengenakan bagi kita sebagai orang-orang kecil dalam kebijakan, dalam hal apapun, ya udah, ya mau gimana lagi, kita samina wa ata'na, sabar, udah gitu aja. Memang pembekalan dari nabinya kan begitu. Kita mau ngapain coba? Mau koar-koar gitu, mau pergi ke Monas ya, ataupun mau yang lainnya, gimana lagi sih ya? Ya enggak, nanti kita akan jelaskan. Udah samina wa ata'na dan sabar gitu aja. Kita mau melakukan kudeta, punya apa kita gitu ya. Nah ini nanti ada dampaknya. Jadi nggak main-main berhadapan dengan penguasa. Dan Khawarij tipikalnya kayak gitu, bukan hanya pelaku dosa besar saja. Nah kita kan sedang berbicara masalah apa? Dosa besar dan pelakunya. Nanti ada poin lagi, Khawarij ini menyikapinya kepada pemerintah. Coba kayak gitu ya. Mereka mengingkari syafaat. Jadi syafaat nggak berlaku, padahal kan telah kita singgung, syafaat dari Nabi itu bisa apa? Bisa mengeluarkan seseorang dari neraka, bahkan bisa mengcancel orang masuk neraka dengan syafaat. Nah, baik Khawarij ataupun Mu'tazilah, mereka tidak beranggapan itu ada. Berarti kan ya sudah, pembicaraannya selesai. Baik. Adapun jelas ya, subhat mereka atau yang menjadi samar urusannya, yang sebagaimana tadi anak katakan, mereka ini hanya mempelajari tentang nas-nas yang sifatnya wa'id saja, ancaman saja. Jadi misalnya mereka hanya mengamalkan atau memahami tentang orang yang membunuh itu kekal di neraka, kafir. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Jadi orang yang membunuh orang beriman disengaja, kafir, kekal di neraka. Lalu misalnya dalam konteks dosa besar, misalnya selain membunuh, yaitu memakan harta anak yatim. Innal ladzina yaquluna amwalal yatama zulman innama yaquluna fi butunihim nara wa yaslawna sa'ira.
orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, maka nanti mereka memakan api di tubuh-tubuh mereka dan akan memasuki neraka. Udah, pemahaman mereka sampai di sini. Dan ancaman-ancaman lainnya ya termasuk dosa besar, riba ya. Kemudian juga pokoknya telah kita singgung lah bagaimana sih kode ataupun dawabit ketentuan dari dosa besar, mereka hukumi kafir. Jawabannya ada tentunya ya. Jadi ya barangkali kita bertemu dengan pemahaman demikian, kalau kita tahu ilmunya ya kita sanggah atau kita jelaskan atau kita luruskan ya. Jadi jangan diam saja kalau memang berhadapan dengan orang yang seperti ini. Kalau punya ilmu ya jelaskan. Ketika mereka meyakini bahwa pelaku dosa besar adalah kafir. Permasalahannya kalau Ahlus Sunnah Jamaah menempuh beberapa poin, jadi nggak sampai itu tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syarrozi mengatakan ada beberapa poin, kurang lebih 4. Yang pertama, bisa jadi Allah memaafkan dosa besar tersebut, orang yang melakukannya. Berpotensi demikian kan, Allah mengampuni dan memaafkan. Atau yang kedua, bisa jadi itu adanya hukum ma'zur bijahlihi, jadi uzur terhadap kebodohan, adanya toleransi. Nah ini panjang lagi pembahasannya ya, panjang ini. Bahkan ini jadi silang pendapat para ulama. Kalau uzur bijahli ini atau seseorang dapat toleransi karena bodoh, nah dilihat dulu bodohnya seperti apa. Ulama memberikan poin. Kalau bodohnya ini memang berada di lingkungan kaum muslimin, kemudian pengajian banyak, lalu wasilah ilmu banyak, bodoh terjerumus kepada kemaksiatan atau kekufuran, ini bukan bodoh namanya, memang malas ngaji, nanti diazab orang yang seperti ini. Paham ya? Jadi kalau bodohnya ini memang lingkungannya sulit didapatkan buat pengajian, itu beda lagi ya. Di mana dia tinggal? Kan sekarang wasilah ini kan di mana-mana wasilah ilmiah. Kalau bodoh berarti harus dirinci dulu, ini bodohnya kenapa kok bisa nggak tahu hukum riba. Hukum riba saya nggak tahu gitu kan. Sementara tinggal di lingkungan yang memang begitu banyak sumber ilmu. Nah ini berarti kufurnya kufur ta'allum, memang tidak mau ngaji saja. Itu dalam kondisi demikian uzur jahli tidak berperan ya, toleransi dengan kebodohan. Bahkan lebih dari itu jamaah, di dalam taklik ya, kasyfus syubuhat, buah karya dari Syekh Muhammad At-Tamimi, bahwasanya poin-poin penting dalam agama, terlebih dalam masalah akidah, nggak boleh kita nggak tahu, itu aja ya, paham? Poin penting dalam akidah, dalam syariat ada di mana orang wajib tahu gitu, nggak boleh nggak tahu. Berarti kan harus berjuang ngaji. Masalah tauhid, masalah akidah, syirik besar, ini jangan sampai bodoh, gitu aja. Yang ketiga, bisa jadi dia memiliki kebaikan yang bisa menghapuskan dari dosa besar, ya, husnuzon kita. Contohnya apa? Dosa besar itu memang dihapuskan dengan taubat, itu. Tapi ada di mana dosa besar bisa dihapuskan dengan selain tobat. Misalnya birrul walidain, itu ya Allah ya, punya orang tua, seseorang berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua, itu bisa menghapuskan dosa besar. Tuh bayangin aja. Terkadang bisa demikian. Ataupun dengan tauhid ya, itu lebih besar lagi. Lalu yang terakhir, bisa jadi musibah, penyakit, bencana yang dialami oleh seseorang itu menjadi apa? Penggugur dosa, termasuk juga dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya, poin-poin yang memang Ahlus Sunnah ini memiliki sikap berbaik sangka kepada pelaku dosa besar ketika memang meninggal dalam kondisi demikian. Maka
sikap kita apabila melihat personal dari kalangan kaum muslimin melakukan perbuatan maksiat dan dosa besar, ya sikap kita takut ya dengan perbuatan tersebut dari ancaman neraka. Dan juga kita tidak memastikan, mengklaim, menjas bahwa itu totalitas ya diazab di neraka. Bahkan kita pun berharap bagi para pelaku kebaikan dari kalangan kaum muslimin itu mendapatkan kebaikan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu untuk diskusi dengan pemikiran seperti ini, kaum Khawarij jelas ya bahwa pelaku dosa besar bagi kalangan kaum Khawarij itu kan kafir. Kalau sudah kafir itu layak dibunuh nggak? Kalau kafirnya murtad gitu, layak dibunuh nggak? Ya layak. Ini kan benar adanya. Seperti orang yang minum homer, minum arak, penting kan dibunuh dong, nggak ngasal lu kafir, ya harus dibunuh itu. Bukan kayak permasalahannya nggak kecil kan, permasalahannya besar. Atau ada yang berzina, wah itu ya lokalisasi di mana, ini harus dibunuh semuanya karena kafir, itu bahaya. Ya, bahkan pernah nggak lihat dulu ketika rame-ramenya ISIS di awal-awal tahun berapa itu, tahun 2005 kalau nggak salah, tahun 2005 ya, udah lahir Anjas, udah ya, Daesh ya, itu ada di wilayah Suriah dan lain sebagainya. Nggak tahu itu, saya lihat ya video asli, itu videonya dari temen, dapat dari mana walau alam, itu orang-orang digantung, enggak hidup digantung, kakinya di atas ya, kepalanya di bawah, sampai puluhan orang, wah dijagalin kayak gitu, coba ngeri ya. Jadi ya kalau pandangan mereka sudah kafir dengan kasusnya, berarti kan halal, layak dibunuh gitu. Orang yang murtad hukumannya jelas ya. Tuh orang yang murtad saja, ikhwafillah, dalam konteks konstitusi syariah kita itu hati-hati, nggak sampai langsung dimatikan, disuruh tobat dulu. Ada ulama fikih yang mengatakan dipenjara dulu, dibui maksudnya sekian hari sampai sadar. Kalau kekeh dengan kekafiran dan kemurtadannya, baru kalau itu hukumnya Islam. Man badala dinahu faqtulhu, kan dalam riwayat Abu Daud, siapa yang mengganti agama Islam atau kafir itu murtad dan harus dibunuh. Sementara kita ada pelaku dosa besar, misalnya minum, berzina, pelaku riba, udah bunuh, tuh kan ngeri jadinya. Ya enggak, karena kafir tersebut ngeri pokoknya ini ya, hati-hati sekali. Tapi kalau memang sudah istilahnya ekstrim ya, berlaku ya kondisi demikian. Kalau di negara kita wallahu ta'ala alam ya mungkin nggak kesana arahnya. Tapi kalau nyari mungkin ada aja, ya lebih ke arah tentang pemerintah saja biasanya ya, mengkritik gitu, ya kritik ataupun demonstrasi dan lain sebagainya, itu harus dijaga. Ya lisan kita jangan sampai ya mencela atau mengkritik berat. Kita kan Ahlus Sunnah kayaknya doain juga jarang gitu kan. Kan Ahlussunnah itu selalu mendoakan kebaikan untuk pemerintah. Ada kebijakan gas naik, BBM naik, kita kan apa yang keluar dari lisan kita? Pemerintah tuh kan, gitu-gitu aja. Jadi jelas gitu. Ini bentuk yang nantinya mengarah kepada Khawarij. Kalau demo janganlah, ya enggak. Salafi demo umpamanya, jangan dulu, jangan. Ya enggak, kan demonya baik Ustaz, demo damai. Iya, bagaimanapun tetap itu jangan ya. Jangan ikut-ikutan ke Monas ya, Kang Ahmad. Iya, umpamanya gitu. Kalau ke Monas pengen lihat Monas oke lah. Tapi kalau dalam rangka ya seperti itu jangan. Kan ini pemerintah ulil amri ini mendapatkan hukuku syar'iyyah, hak-hak syariat kan. Adinu nasihah, adinu nasihah. Agama ini nasihat, agama ini nasihat kan kata Nabi. Lillah, wali kitabillah, wali rasulihi, wali a'immatihim wa ammatihim. Tuh yang keempatnya buat siapa? Buat pemimpin loh. Di antara bentuk hak-hak syar'inya apa? Mendoakan kebaikan.
Suka nggak kayak gitu coba? Kayaknya enggak gitu kan. Ya Allah berikan taufik dan hidayah kepada pembimbing saya, lepas kayaknya kayak gitu. Ya enggak. Kan halus sunnah, tapi doain pembimbing aja nggak pernah ya. Lalu nasihati, ya enggak, nasihatinya pun ya Allah bukan orang-orang yang di bawah kayak kita, orang-orang yang memang punya akses ke sana buat nasihatin. Kalau punya penasihat, ya penasihatnya ya seperti di Saudi Arabia itu, ya kita katakan memang apa, negara mana coba yang masih terjaga saat ini? Saudi doang. Ya walaupun kita lihat keburukannya ya ada aja keburukannya, ya enggak. Yang kadang yang diramai itu di medsos ya keburukannya yang di up. Ya enggak. Cuma ya masih baik ya saat ini coba. Nasihatnya kalau anak nggak salah itu nggak, kalau pernah baca itu penasehatnya si Doktor Profesor Nasir Sa'ad As-Satri, itu pakar syariah. Terkadang saya Fauzan pun suka ya menyambangi mereka. Itu penasihatnya kayak gitu. Kalau penasihatnya preman, udah repot urusannya, ya enggak. Umpamanya gitu. Kalau penasihatnya nggak baik, pasti nggak baik. Ini contoh aja Imam Ahmad bin Hanbal ketika berhadapan dengan khalifahnya. Siapa penasihat khalifahnya? Ya orang-orang Mu'tazilah yang menerapkan hukum bahwasanya Al-Quran ini makhluk. Ya udah repot urusannya penasihatnya kayak gitu. Kalau penasihatnya ulama kan adem. Ya. Baik. Selanjutnya. Sekarang kelompok yang kedua, yaitu apa? Mu'tazilah. Nah ini ya, Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah ini enggak sekokoh Khawarij, paham ya? Kalau berbicara kokoh-kokohan. Kalau Khawarij kafir ya kafir gitu, pelaku dosa besar. Tuh Khawarij lebih kokoh dari Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah ini ulama mengatakan fil manzilah baina manzilatain. Orang pelaku dosa besar itu berada dalam satu di antara dua tempat. Bingung kalau surga dan neraka di tengah-tengahnya, kalau bahasa kita bingung gitu. Tapi tetap arahnya sama. Mereka mengatakan tapi satu genre ya dengan Khawarij. Tetap mereka mengatakan pelaku dosa besar kekal di neraka, tapi penyelisihannya ada dalam pengkuburan. Menurut mereka atau menurut Mu'tazilah, pelaku dosa besar itu imannya keluar, imannya hilang. Kalau imannya hilang berarti murtad ya. Imannya hilang, bukan berkurang, imannya hilang, tapi tidak masuk dalam kekufuran. Kan aneh, bingung gitu. Tapi tetap di neraka, kekal. Coba bayangin aja. Ya, ini pusing, benar asli ya memahaminya. Imannya keluar, tapi nggak kufur, tapi tetap kekal di neraka. Seakan-akan seperti dalam dua manzilah atau dua tempat, bainal iman wal kufri, di antara keimanan dan juga kekufuran. Nah, jadi nggak sekokoh Khawarij. Kalau Khawarij udah kafir, yang murtad gitu. Kalau ini enggak, ya imannya hilang, tapi nggak kufur. Kan bingung, gimana tuh memahaminya? Imannya hilang, tapi nggak kufur. Aneh ya. Justru kalau iman hilang berarti otomatis kufur, tapi imannya hilang, nggak kufur, tetap kekal di neraka. Tuh tambah bingung lagi. Nah, Mu'tazilah mereka pun mengingkari apa? Mengingkari tentang syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Nah di sini jamaah ada dampak yang mengerikan juga ya, di antara kehilapan Mu'tazilah dan Khawarij di dunia, masih di dunia. Khawarij jelas ya mengkafirkan pelaku dosa besar, menghalalkan darah dan hartanya. Adapun Mu'tazilah ini tidak menghalalkan darah dan juga tidak menghalalkan hartanya, tapi tidak menggolongkan kepada kekufuran. Itu perbedaannya. Jadi perbedaannya, kalau Khawarij kafir, Mu'tazilah pun kafir. Maksudnya mengkafirkan sama-sama. Perbedaannya itu persamaannya. Perbedaannya kalau Khawarij menghalalkan darah berarti kan layak dibunuh. Kalau Mu'tazilah tidak. Kalau Khawarij sudah pasti kafir. Kalau Mu'tazilah enggak, imannya hilang tapi enggak kafir juga. Nah itu perbedaannya ya dari Mu'tazilah dan juga Khawarij. Intinya sama, kafir juga
pelaku dosa besar, cuma takfirnya ini. Jadi lebih mengerikan mana kira-kira nih? Kalau dari dampak di dunia? Hah? Mengerikan mana? Khawarij kan? Kenapa mengerikannya? Karena bunuh mereka. Kalau Mu'tazilah enggak ya. Gitu masih apa? Masih istilahnya merah jambu gitu. Bahasa kitanya. Masih merah jambu. Kalau Khawarij enggak, keren gitu kan. Bener-bener merah gitu. Tapi kalau Mu'tazilah masih merah jambu lah, nggak usah dibunuh gitu. Ngeri ya Khawarij ini, ya Allah. Bahkan ulama pun masih hilaf ikhwah tentang Khawarij ini kafir atau enggaknya. Ya, masih hilaf. Kalau kalangan mutaakhirin seperti Syekh bin Baz dan Syekh Roji itu sendiri dan Syekh Fauzan lebih dekat kepada kekufuran. Itu lebih dekat karena mereka melesat gitu kan. Agama itu melesat seperti melesatnya anak panah dari busurnya. Masih hilaf. Tapi seperti Syekh Fauzan itu, Dr. Alam Fauzan lebih dekat kepada kufur. Ada ulama yang lain enggak, karena Khawarij ini masih dalam berada di bawah dua syahadat ya, dua kalimat syahadat. Ya, kita jangan ada sampailah memiliki benih-benih demikian lah, seperti mencela pemerintah. Itu nanti arahnya ke sana, mencela pemerintah, mengkritik ya. Apalagi kalau saya sendiri belum pernah ya, ketika jadi jamaah Jumat ya, nggak tahu nih, mungkin ada yang ngalami ini khotib berbicaranya tentang kritis pemerintah terus ada, bingung juga nih ya, subhat bawaannya gitu ya. Ada itu langsung di mimbar, bayangin aja coba ya, nggak di mimbar, ya Allah. Dulu waktu rame-ramenya di Saudi ya, ada ya seorang ulama mungkin syekh, ketika turun dari mimbar itu langsung ditarik oleh askar, langsung itu urusannya di penjara. Sempat ramai. Anak nanya kan, ada ikhwan lah, junior yang sekarang ya dulunya belajar di Majlis Masjid Nabawi, sekarang sudah di UIM, masuk UIM dia, tarobus sifatnya, menunggu, sekarang udah di UIM. Saya tanya, ini gimana, bener nggak gitu. Jadi dia berbicara, iya Ustaz, ada benernya. Karena telik sandi pemerintah itu banyak gitu kan di sono. Makanya kita bersyukur di sini, Ustaz ngomong di mimbar, di TV, ngeritik pemerintah, aman gitu kan. Coba, ya enggak, aman aja. Di sono enggak, bahaya urusannya itu. Langsung diciduk. Jangankan langsung secara johir, ada istilahnya apa ya? Nyinggung sedikit aja, udah urusannya. Coba sampai. Memang bagusnya apa? Menjaga marwah ulil amri gitu. Ya enggak. Jadi masyarakat itu berpandangan kepada ulil amri, benar-benar menghormati. Kalau ada kiai, ustadz berbicara, mimbar Jumat tuh bawahnya, mengkritik dan mencela pemerintah. Waduh, itu gimana jamaah yang dengar kira-kira? Oh iya ya, pemerintah jolim, nggak adil. Repot urusannya. Boro-boro mau doain ya, ada bener nggak? Yang ada kan, ganti aja udah tuh. Repot urusannya. Ya enggak. Gitu ya Allah, bener itu sebenarnya ya. Jadi karena kita nggak tahu, kita kan ada di Indonesia masalahnya, nggak tahu infonya, bener nggak? Yang tahu info itu pasti orang sana, yang tahu kondisi jihad itu pasti orang sananya. Ya kita kan cuma bisanya ngasih hukum ataupun bisa komen ya, orang sana yang tahunya begitu ya. Wallahu taala alam. Dan kelompok yang ketiga, nah ini yang terakhir ya, adapun khulasatul bab, yaitu ringkasan yang dulu-dulu saja. Terakhir yaitu apa kelompoknya? Murji'ah. Murji'ah. Murji'ah ini apa sih, masih ingat nggak pemahaman akidahnya? Mudah bagi kita. Apa? Pemahamannya apa? Yang paling signifikan apa sih pemahaman dalam akidah? Karena nanti menyinggung tentang kekufuran. Kalau memang Mu'tazilah dan Khawarij atau Mu'tazilah ini klaimnya langsung kufur, kalau Irja enggak secara langsung, apa yang menjadi poin inti akidah mereka? Ya? Masih ingat enggak Murji'ah? Apa? Ya, amalan itu enggak masuk dalam penamaan iman. Amalan. Jadi nggak masuk di dalam konteks keimanan.
Amalan mau baik mau buruknya, mau kufur atau enggaknya, bagi mereka enggak efek. Ini kalau sudah ekstrim, bahaya. Berarti kan kalau orang menyembelih kepada selain Allah, ya, terus punya keyakinan kufur, enggak ngefek, udah aja. Karena ini bahaya, ya enggak. Makanya kita telah singgung, menurut versi Murji'ah, Fir'aun juga beriman gitu ya, ataupun yang lainnya lah. Karena yang namanya amalan luas, amalan hati, amalan zohir. Bagi mereka enggak. Bagi siapa? Bagi Murji'ah. Bagi mereka yang namanya iman aja cukup keyakinan dalam hati terhadap Tuhan. Udah selesai. Adapun seperti tawakal, roja dan lain sebagainya, kemudian zakat dan lain sebagainya, itu bukan dalam konteks apa? Dalam konteks keimanan. Sehingga perbuatan-perbuatan kufur baik kecil atau besarnya berarti kan nggak ngefek bagi mereka. Ya udah, iman mah iman aja. Jadi maupun itu pelaku dosa besar, imannya tetap sempurna bagi Murji'ah. Iya, kalau itu dosa besar. Kalau memang melakukan dosa kekufuran bagaimana? Dahsyat lagi kan? Berarti dibiarkan begitu saja. Ini bahaya, jelas ya. Memang hukum mereka, mereka tetap beriman tuh. Itu. Jadi ya udah aja. Jadi nggak punya hukum, ya, nggak punya hukum. Semuanya jelas berbahaya. Nggak ada. Ternyata Khawarij lebih baik, enggak, ya. Mu'tazilah lebih baik karena enggak. Semua perbandingan buruk semua. Nggak ada yang lebih baik, ya, Pak. Yang lebih baik pemahaman Ahlus Sunnah, jelas. Apa kebaikannya? Mereka memahami, mempelajari, mengambil semua nas, baik itu nas yang sifatnya nas ancaman, sekaligus juga memahami dan mempraktekkan nas yang sifatnya janji. Dan subhatnya masih banyak, ya, subhat-subhatnya. Baik itu berupa nas ancaman, pokoknya ada nas kebaikan dan nas ancaman. Bagi mereka itu mengambil poinnya masing-masing, jadi enggak sekaligus, ya. Tapi Ahlussunnah enggak, dua-duanya diambil. Sehingga ketika mengambil nas ancaman ataupun nas berupa kebaikan, itu melawan dari paham Murji'ah ataupun paham Mu'tazilah. Begitupun ya paham Khawarij pun dilawan, ya, disanggah oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Wallahu taala alam. Tapi itu saja ya yang bisa kita bahas. Adapun nanti di pertemuan terakhir mungkin khulasatul babnya, khulasoh, jadi ringkasnya, lebih memantapkan lagi, baru nanti kita masuk kepada poin yang masih berkaitan dengan pembahasan kita. Berupa apa? Berupa kewajiban jihad, kewajiban haji bersama para pemimpin di setiap waktu, dan tentu kita tidak boleh keluar dari ulil amri. Seperti apa? Seperti melakukan kudeta, peperangan, fitnah dan lain sebagainya. Berarti di poin selanjutnya, selain khulasoh atau ringkasan dari tentang pelaku dosa besar, kita masuk bagaimana sikap seorang muslim yang berakidah dengan baik dan benar, atau sikap Ahlussunnah kepada ulil amri. Wallahu taala alam. Tapi karena sudah waktu Isya, nanti kita akan jelaskannya di kesempatan yang akan datang kalau mungkin ada pertanyaan dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berfaedah, sehingga bisa menjadi berkah untuk kita semua, berkah untuk agama dan akidah kita, dan juga bisa menimbulkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta kualitas iman dan takwa. Karena bagaimanapun untuk itu semua harus direalisasikan dengan ilmu, dengan thalabul ilmi syar'i. Kita untuk mengharapkan istiqomah, untuk bagaimana baiknya ibadah kalau tanpa bimbingan ilmu, maka itu adalah hal yang sangat sulit. Nasallallahu alaihi wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhiru dawana alhamdulillahi alamin. Kita akhiri dengan doa penutup majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.